Baik, Hajime Masyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Oke, jadi kita di sesi ini akan saya bagikan tugas berkaitan dengan function yang perlu Anda kerjakan. Nah, harapan saya ini Anda kerjakan secara serius ya, ini kerjakan mandiri masing-masing secara serius supaya Anda paham. Karena nanti di ujian pas UTS, looping salah satunya, kemudian juga function ini nanti akan banyak Anda gunakan. Percabangan juga sih. Untuk salah satunya untuk pekerjaan praktikal. Nanti akan saya beri waktu 1 hari untuk Anda, bocorannya adalah untuk UTS itu nanti Anda akan melakukan dumping data gitu ya. Anda ngirim data sebanyak-banyaknya ke Google Form. Nah, itu salah satunya itu. Baik, itu bocoran. Bagi yang mengerjakan tugas hari ini sudah ada bocoran nih, kurang seminggu. Oke, untuk tugas pertama, Hajime Masyo, kita start, kita mulai. Untuk tugas pertama, atau saya sebutnya sebagai tugas fungsi ke-0, karena ini saya pakai untuk Anda latihan. Anda selain latihan dengan mengikuti video yang saya share sebelumnya, di video praktikal Anda boleh coba masing-masing, tapi nggak usah di-submit. Kalau yang ini Anda submit, jadi ini juga bagian dari latihan, tapi saya jadikan tugas. Yaitu di tugas fungsi ke-0 ini, fungsi 0 adalah Anda menggunakan fungsi yang sudah ada, ini saya berikan nih fungsi di bawahnya, lalu Anda menambahkan kode. Instruksinya adalah sebenarnya 2, tambahkan kode pada baris fungsi bernama list benefit, jadi ini ada fungsi namanya benefit, sehingga mengembalikan daftar string berikut. Nah, daftar string alias list, ini daftar string alias list ya. Nah, jadi Anda mengembalikan daftar string alias list, listnya adalah ini, kode yang lebih teratur, kode yang lebih mudah dibaca, dan seterusnya. Nah, list itu apa? Coba Anda ingat-ingat. Di awal saya sudah ada di materi sebelumnya. List. Jadi Anda membuat list yang Anda tempatkan di fungsi ini. Bagaimana caranya Anda pakai pengetahuan Anda. Kemudian poin kedua adalah tambahkan kode pada fungsi bernama build sentence. Build sentence ini fungsi ini, Anda yang menerima satu argumen yang berisi string, menerima satu argumen berisi string ini nama argumennya ya, benefit. Lalu yang diberikan dan yang berisi string dan mengembalikan kalimat yang dimulai dengan string yang diberikan dan diakhiri dengan string adalah keuntungan menggunakan fungsi. Jadi ini benefit ini nanti benefit ini didapat dari list yang ada di sini tadi. Ya, yang ada di sini tadi kan benefitnya ada banyak nih. Ada 4 kalimat ini ya. Ini Anda jadikan list. Listnya itu Anda panggil satu persatu. Return benefit ini Anda jadikan return di sini nanti. Benefit plus ini adalah keuntungan menggunakan fungsi. Misalnya kalau Anda sudah berhasil, nanti kode yang lebih teratur adalah keuntungan menggunakan fungsi. Kode yang lebih mudah dibaca adalah keuntungan menggunakan fungsi. Nah, ini fungsi ini dipakai untuk return-nya. Kemudian di sini ini udah fungsi, ada built-in function-nya. Ini fungsi utama yang akan Anda pakai untuk memanggil fungsi yang ada di sini. Kemudian fungsi yang ada di sini itu akan dipanggil juga di sini sebagai fungsi yang ada di sini itu dipakai untuk memanggil list of function. Fungsi yang ada di sini itu adalah untuk return-nya. Jadi Anda akan ngeprint return yang ada di sini. Oke, maka pastikan di sini dan di sini itu adalah fruitful function. Fruitful function, ada return-nya. Yang di sini, ini non-fruitful function, no problem. Karena fungsi yang di sini itu hanya dipakai untuk mencetak. Ini fruitful, in fruitful. Maka Anda boleh pas ini Anda rubah, boleh Anda ganti something like apa? Ya, return. Ini mudah, Anda coba kerjakan. Kalau ini udah Anda kerjakan, hasilnya adalah ini kalau kita jalankan masih error karena masih belum komplit kodenya. Kalau sudah, ini misalnya ya, udah saya lengkapi ya. Nah, nanti akan muncul outputnya, kode lebih teratur, bla bla bla. Kode lebih mudah dibaca adalah keuntungan menggunakan fungsi. Sampai 1, 2, 3, 4-4-nya. Ya, muncul semua. Anda boleh mengerjakan pakai ini, Anda copy, Anda kerjakan di Spider, boleh. Anda mengerjakan di sini juga, Anda isi di sini juga, Anda jalankan, Anda submit, ini juga boleh. Oke. Tugas kedua. Oke, ini. Nah, tugas kedua adalah
di atas ini itu sebenarnya ada function, sudah ada function yang Anda pakai untuk mengkalkulasi ini. Yang Anda kalkulasi adalah nama fungsinya adalah ini, BMI kalkulator. Ya, BMI kalkulator ini kalau Anda panggil BMI kalkulator, argumennya adalah nama 1, ini ya, Dani, tinggi M1, 1,75, berat kilogram 1, 65. Ini sebagai input ini, BMI kalkulatornya dipanggil, hasil 1 dicetak di sini. Hasil 2 itu dari nama 2, tinggi 2, berat 2. Hasil 3 itu dari nama 3, dan seterusnya. Data ini adalah Anda pakai sebagai inputnya nanti. Kemudian data yang ada di sini, yang ini adalah calling function-nya, ini mencetak. Oke, ini kalau saya jalankan, Ctrl Enter. Anda boleh jalankan di ini ya. Anda pakai spider juga boleh. Ini kalau saya jalankan akan ngeprint ini. Kan saya belum melakukan apa-apa ya. Ketika fungsi ini dijalankan mengembalikan BMI-nya itu ini nih. BMI sama dengan ini. BMI sama dengan ini. BMI sama dengan ini. Jadi ketika dijalankan menghasilkan ini. Ketika saya panggil di sini, Dani is not overweight. BMI-nya sekian. Dani is not overweight. Oh sorry, ini hasil 1 ya. Ini hasil 2, hasil 3. Dani is not overweight dengan BMI sekian. Ayah is not overweight dengan BMI sekian. Boboho is overweight dengan BMI sekian. Oke ya, gitu ya. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda membuat function. Di dalam function itu tentunya kan ada untuk menentukan overweight dan non-overweight itu kan berarti Anda pakai percabangan. Ya. Kemudian ada aritmatika untuk menghitung ini. Kemudian di sini kan kalimatnya panjang nih. Berarti kan ada penggabungan string. Ya. Ini kan dari sini. Berarti ada penggabungan string lah pokoknya. Ya. Kemudian ada penggabungan string. Berarti ini string, semua string. Berarti nanti ada konversi juga dari ya, itu yang perlu Anda lakukan. Oke. Ini saya bagi di Anda ikuti video ini aja lah ya. Jadi yang soal 1 dan 2 tadi sudah saya taruh di Anda RKS. Sudah ada yang tugas ke-0. Ini sudah saya taruh di sini tugas ke-0. Nah, tugas 1 ini saya tambah di sini. Tugas 1 itu Anda ini. Jadi ini Anda jadikan sebagai input. Ini jadikan input. Ini Anda jadikan input. Oh inilah nanti Anda lihat di situ aja ya. Kacau kalau di copy. Notepad. Input file. Input file tugas 1. Ini saya taruh sini ya. Input file tugas 1. Tugas 1 di sini. Oke, nanti Anda cek. Nah, sekarang BMI itu apa? BMI itu rumusnya ini ya. BMI itu adalah Anda bikin rumus ini weight lebih besar, weight itu berat dibagi height
kuadrat. Berarti kan di sini tadi saya pakai rumusnya adalah itu weight-nya itu berarti pakai kilogram, pakai kg, kemudian height ini berat lah. Beratnya pakai kilogram, kemudian tingginya pakai meter. Jadi rumusnya ini. Kalau di sini itu beratnya itu Anda harus samakan. Kalau Anda pakai senti, berarti ini harus disesuaikan beratnya. Kalau Anda pakai kilo, tingginya pakai meter. Maka di sini kalau Anda pakai rumus ini, beratnya misal Anda 175 dibagi tingginya. Beratnya misalnya 80 dibagi tingginya 175, ya 175 kuadrat. Gitu ya. Terus kali 703 itu perlu nggak? Nah, itu nggak usah. Kalian pakai yang rumus ini aja. Berat kilo bagi tinggi kuadrat. Ini ya, rumusnya yang ini. Oke, good. Saya copy aja lah. Anda carilah nanti ya, ini rumusnya BMI. Kemudian untuk yang tugas pertama kan inputnya sudah disediakan. Ini yang saya taruh di sini ya. Kemudian untuk tugas kedua, berarti ini tugas 0, tugas 1, tugas kedua. Tugas kedua adalah kalau tugas ini tadi itu berarti Anda cuma bikin satu function, BMI kalkulator. Kalau ini Anda membuat dua function. Function satu lagi namanya BMI. Kalau saya jalankan BMI-nya, ini, ketika BMI ini saya jalankan, dia itu masukkan nama. Dan nih, misal, meter. Ini masukkan tinggi, meter, 1,75 ya, kali, apa nih? Invalid. Saya stop dulu. Oke, ini karena di sini ada jawaban, maka sebentar ya. Saya pindah nih share screen-nya. Yang mana? Mana? Ini ya. Benar nggak share screen-nya? Oke, tugas fungsi 1. Jadi ini, Oke, jadi ini kalau kita jalankan, ini kita enter jalankan. Ini ya. Ini kalau ada tanda bintang begini itu berarti artinya ada looping yang berpotensi error lah. Ini error, diklik aja, di enter, dihentikan, interrupting kernel. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah saya stop screen dulu. Saya jalankan, kemudian saya share screen lagi. Semoga benar share screen-nya. Oke, di sini ya, ini BMI, ini enter. Nah, ini kalau saya jalankan masukkan nama, ada ini tingginya 1,75. Apa nih? Koma ya. Dan ini 75. Bentar. Dan ini 100. Oke, karena ini konversinya tadi karena ini ada floating point, maka Anda harus berhati-hati masalah itu. Ini nanti 1,75 ya. Bentar saya benerin dulu lah. Oke, sekarang sudah saya rubah. Bentar.
Oke, jadi ini saya masukkan nama. Ini kalau fungsinya Anda jalankan, akan menjalankan fungsi, di mana fungsi yang pertama dijalankan itu adalah untuk masalah input ini ya. Ketika input itu sudah dijalankan, di dalamnya nanti akan ada memanggil fungsi yang menghitung. BMI ini fungsi untuk menginputnya, kemudian ketika di dalam inputnya sudah selesai, nanti memanggil fungsi untuk menghitungnya. Berarti ada dua fungsi. Fungsi memanggil input, kemudian memanggil fungsi untuk menghitungnya. Menghitung BMI-nya, fungsi yang menghitung BMI itu dipanggil di fungsi BMI ini. Jadi keyword kata kuncinya itu. Saya ketik ini. Nah tadi kenapa error? Karena tadi kan 1,75 nggak kebaca ya. Karena saya mengkonversi ada konversi di sini nanti. Konversinya perhatikan Anda pakai string. Dari string ke apa? Kalau pakai integer kayak tadi, koma nggak kebaca, maka harus dikonversi ke float. Perhatikan kapan pakai string, kapan pakai integer, kapan pakai float, kapan pakai string, integer, kapan float. Masukkan tinggi. Kok tinggi lagi? Salah nih ya. Ini harusnya berat nih, sorry. Bentar, saya stop. Masukkan tinggi. Berat ya. Oke, saya jalankan lagi. Ini saya jalankan. Dan ini masukkan tinggi 1,75, beratnya 65. Kalau Anda mau pakai 65,5, maka perhatikan ya berarti ini pakai string atau float. Kalau Anda cuma pakai ini, ya nanti amannya Anda pakai string atau float, terserah Anda. Ini kita enter. Nah, jadi ini input yang didapat dari fungsi BMI, kemudian dari input ini tuh memanggil fungsi menghitung BMI-nya. Balikannya adalah Dani is not overweight dengan BMI sekian. Nah, ini jadi proses awal itu ini. Kemudian di bawah ini kalau Anda perhatikan, ini berarti ada masukkan nama lagi. Saya ngetik lagi nih, Ayah 16, beratnya 50 misalnya. Dan ini masih lagi. Nah, ini artinya apa? Di dalam fungsi BMI ini saya memasukkan ada looping supaya dia nggak berhenti untuk memanggil ini terus input gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua function kata kuncinya, ada loop, kemudian ada, atau kalau Anda pakai cara lain, terserah. Ya, jadi ada, kalau di pekerjaan ini yang saya demokan ke Anda, untuk mengeluarkan output seperti ini itu saya memakai dua function, ada looping, kemudian ada konversi dari string ke integer atau integer ke string, atau ada float juga tadi. Ya. Ada looping. Nah, kalau Anda mau mengeluarkan ini dengan cara yang berbeda, pakai 3 fungsi boleh, pakai 5 fungsi boleh, nggak pakai fungsi kalau Anda bisa, sebaiknya pakai fungsi karena ini materi fungsi. Yang penting keluarannya seperti ini dan ada perulangan input. Gitu. Dari saya seperti itu. Semoga jelas tugasnya. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya adalah sampai sebelum hari Sabtu, alias Jumat malam ya. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya rasa itu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Owarimashou ka? Owarimashou ka? Owarimashou desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di learning ya semua.